Saya dari kampus UIN Araneri Banda Aceh. Saya dari Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas final dari dosen saya, yaitu Bu Sri Murni dari jurusan Asuransi Syariah. Di sini saya akan presentasikan sebuah judul, yaitu konsep dasar asuransi syariah. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapatnya. Asuransi dalam bahasa Belanda yaitu asuransi, atau juga disebut dengan bahasa Indonesia asuransi sendiri, dan verzekering atau disebut bertanggung. Inggris menggunakan istilah insurance dan assurance dengan pengertian sama. Istilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian dan assurance dipakai untuk asuransi jiwa. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Langsung saja selanjutnya, yaitu konsep dasar asuransi. Asuransi lahirnya dilatar belakangi oleh adanya keraguan umat Islam terdapat produk asuransi konvensional yang selama ini disinyalir mengandung unsur gharar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan syariat Islam. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi antara satu sama lainnya, atau antara satu peserta dengan peserta lainnya, karena asuransi berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Sebagian melihat bahwa praktik asuransi tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur-unsur gharar, maisir, riba di dalamnya. Pada umumnya, alasan-alasan ulama menentang praktek asuransi yaitu yang pertama, asuransi adalah perjanjian pertaruhan dan merupakan perjudian semata-mata, atau disebut juga dengan maisir. Yang kedua, asuransi melibatkan unsur yang tidak pasti. Dan pendapat yang ketiga, asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk merendahkan iradat Allah. Yang keempat, dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai ia mati. Yang kelima, perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh petanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila tertanggung mati, dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayar. Ini adalah riba. Yang terakhir yaitu bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam Islam. Selanjutnya yaitu konsep dasar ta'awun dalam asuransi syariah. Konsep dasar ta'awun dalam Islam dapat diterjemahkan menjadi 6 macam, yakni yang pertama, ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan yang mencakup kebajikan universal dalam bingkai ketaatan sepenuh hati yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan, serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pribadi muslim. Yang kedua, ta'awun dalam bentuk wala atau disebut juga loyalitas kepada antar muslim. Yang ketiga, ta'awun yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling tolong-menolong dan juga melindungi satu sama lain. Yang keempat, ta'awun dalam upaya ittihad, persatuan. Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak, akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam. Yang kelima, ta'awun dalam bentuk tawasi
atau disebut juga saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran. Yang terakhir, di antara bentuk manifesto ta'awun di dalam kebajikan ketakwaan dalam menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka. Selanjutnya yaitu konsep dasar takaful dalam asuransi. Takaful berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggung jawab dan menanggung satu sama lain. Al-Mudharabah ialah kontrak perjanjian komersial untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha dalam bentuk usaha perniagaan bersama ataupun usaha persendirian. Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai 3 prinsip utama, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong menolong, yang terakhir saling melindungi satu sama lain. Jadi selanjutnya yaitu konsep tabaruk dalam asuransi. Dalam asuransi syariah, akad tabaruk adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-profit transaction atau transaksi nirlaba. Akad tabaruk dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tabaruk ini adalah akad-akad yang mencari keuntungan akhirat, karena akad tabaruk bukan termasuk akad bisnis. Jadi akad ini dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk tujuan komersial. Selanjutnya yaitu nas atau dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam dalil Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam rangka berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan dirinya di akhirat nanti. Selanjutnya, tujuan dan manfaat asuransi. Tujuan asuransi yang pertama yaitu menentukan hak dan kewajiban terkait, termasuk hak dengan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Yang kedua, tujuannya yaitu menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu manfaat asuransi itu. Menurut Soe Mitra asuransi, pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi para peserta asuransi antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama rasa aman dan perlindungan, yang kedua pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yang ketiga berfungsi sebagai tabungan alat penyebaran risiko, yang keempat manfaatnya yaitu dalam asuransi syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu di antara mereka. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha, karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Jadi sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang susah dipahami, komen di bawah ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.